Sobat calon guru semuanya, kabar gembira untuk kita semuanya bahwa sekarang ini sudah pengumuman hasil seleksi administrasi P3K Kemenak 2024. Kita sudah bisa melihat yaitu untuk daftar nama peserta yang lulus dan juga tidak lulus seleksi administrasi P3K 2024. Kira-kira bagaimanakah cara cek kelulusannya dan langkah selanjutnya apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk pendaftaran P3K Kemenak ini kemarin sudah dibuka, yaitu dikhususkan untuk tahap 1. Itulah bagi teman-teman yang terdaftar di database BKN hasil pendataan di tahun 2022, dan juga secara resmi yang telah diuji publikkan hasil pemutakhiran data tenaga non-ASN ya. Sedangkan untuk jadwal pendaftaran sendiri P3K Kemenak itu adalah kemarin dilakukan, yaitu mulai dari tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024. Nah, selanjutnya untuk pengumuman hasil seleksi administrasi ini kan dilakukan tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 November 2024. Dan sekarang untuk jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi ini sudah keluar, teman-teman. Jadi di sini sudah diumumkan dari Kementerian Agama, yaitu pengumuman tentang hasil seleksi administrasi pengadaan P3K bagi XTHK2 dan juga tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN Kementerian Agama ya. Jadi berdasarkan dari hasil verifikasi seleksi administrasi sesuai dengan pengumuman nomor sekian tentang pengadaan P3K bagi XTHK2 dan juga tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN, maka disampaikan yaitu pelamar seleksi P3K Kementerian Agama yang nomor registrasi dan namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini adalah pelamar yang memenuhi syarat ya, atau dinyatakan lulus seleksi administrasi dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan untuk kelulusan nanti bisa dicek di akun SSC ASN masing-masing, dan nanti kita akan mengecek ya untuk yang lulus, teman-teman. Kemudian berikutnya nomor registrasi dan daftar nama yang tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini adalah pelamar yang tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Ini dapat juga mengecek di akun SSC ASN. Nah, sebelum di sini kita lanjutkan untuk langkah berikutnya apa. Nah, kira-kira untuk cara cek pengumuman kelulusan seleksi administrasi P3K Kemenak 2024 itu bagaimanakah caranya? Pertama-tama teman-teman silakan login ke SSC ASN ya. Kita ketikkan di sini SSC ASN bkn.go.id, kemudian kita klik enter. Nah, berikutnya teman-teman klik di sini yaitu klik masuk, teman-teman. Berikutnya di sini kita klik saja oke. Dan berikutnya di halaman login teman-teman silahkan ketikkan yaitu yang atas adalah NIK, yang bawah adalah passwordnya. Kemudian kita masukkan kode captcha yang muncul ya di bagian ini. Kemudian teman-teman silahkan klik saja tombol masuk. Dan berikutnya hasilnya bagi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan tampilan seperti ini. Seleksi administrasi, selamat Anda lolos tahap administrasi berkas ya. Nah, saat ini pencetakan kartu peserta ujian ini belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan juga verifikasi berakhir untuk mencetak kartu peserta ujian CASN. Inilah contoh untuk yang lulus seleksi administrasi. Nah, bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi nanti bisa mengajukan sanggah ya. Itu mulai dari hari ini nanti dilakukan sanggahnya, itu diberikan kesempatan selama 3 hari. Seperti yang disampaikan dalam pengumuman bahwasanya pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi dalam masa sanggah, yaitu teman-teman mengajukan sanggah tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 November 2024 ya, melalui akun SSCASN masing-masing. Kemudian ketentuan pelamar dalam masa sanggah itu adalah tidak dimaksudkan untuk mengubah kembali dokumen atau mengunggah dokumen yang salah, dan tidak untuk memperbaharui dokumen apapun atau menambahkan dokumen apapun. Jadi ya di masa sanggah itu kita nggak bisa mengubah dokumen ya. Kemudian panitia seleksi P3K dapat menerima atau menolak sanggah yang diajukan oleh pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali.
terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen persyaratan yang diunggah pelamar, dan hasil sanggah diumumkan itu nanti sesuai dengan jadwal dari panitia nasional. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi seperti contoh yang dijadi tadi ya. Bagi kalian yang nanti lulus seleksi administrasi, ini berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi. Dan pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi tidak berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi. Dan berikutnya, seluruh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi dengan komputer assist test atau CAT, dan seleksi kompetensi teknis tambahan ya, atau SKTT. Kalau misalkan di Kemenak ini nanti akan ada SKTT teman-teman, jadi bersiap-siap saja ya. Kartu tanda peserta ujian dapat dicetak oleh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi melalui SSCSN setelah hasil sanggah diumumkan ya. Jadi nanti kita pantau di akhir bulan ini ya. Nah, rincian jadwal dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi dengan CAT akan diumumkan kemudian di https://kemenak.go.id. Apabila ada pelamar yang tidak hadir atau tidak mengikuti tahapan seleksi pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi P3K Kemenak 2024. Apabila pelamar memberikan keterangan tidak benar ya atau palsu, menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun juga setelah diangkat menjadi P3K, maka di sini nanti akan berhak dibatalkan ya, yaitu kelulusan serta memberhentikan status sebagai calon P3K-nya. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir sudah mendapatkan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses seleksi nggak ada biaya, nggak dipungut biaya ya. Kelulusan pelamar adalah prestasi hasil kerja sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Kemenak maupun juga pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan. Keputusan ini adalah mutlak ya. Kemudian bagi seluruh pelamar agar selalu memantau di kanal resmi medsos dari Kementerian Agama teman-teman. Dan untuk daftar nama peserta yang lulus seperti tadi yang kita cek di pengumuman ya, bahwasanya disampaikan di sini di lampiran daftar nama peserta yang lulus ya. Silakan dicek untuk namanya masing-masing, mungkin juga mengecek nama temannya atau keluarganya gitu ya. Untuk mengecek secara personal kelulusan ini dilakukan melalui akun SSC ASN masing-masing ya. Nah, contohnya seperti ini, yaitu atas nama ini, nomor registrasi, kemudian nama, kemudian untuk jabatan yang dilamar, analis hukum pertama, kemudian guru dan lain sebagainya. Nah, silakan segera saja dicek untuk teman-teman yang telah pengumuman seleksi administrasi P3K Kemenak 2024. Dan di sini nanti teman-teman yang tidak lulus seleksi ini bisa mengajukan sanggah tanggal 12 sampai dengan 14. Kemudian yang sudah lulus nanti teman-teman bisa mencetak ya kartu peserta ujian. Ini kalau kita lihat di sini adalah nanti di pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi. Ini nanti biasanya munculnya itu adalah di sini untuk cetak kartu ujian yang sudah final ya. Kita pantau nanti tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember 2024. Oke, demikian siapa saja nih teman-teman yang lulus dan tidak lulus, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Nanti kita diskusi seperti biasanya ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.